ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Kembali lagi di ibadah online GKKD Geeks Generation bersama dengan kakak siapa ini namanya? Diva Dan Kak Novita. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah minggu kita. Sebelum itu bagaimana kalau adik-adik kita mulai ibadah kita dengan berdoa dulu. Yuk kita berdoa dipimpin kakak Diva. Adik-adik boleh duduk tenang, boleh lipat tangannya, tutup matanya, nggak ngintip-ngintip lagi ya. Yuk kita berdoa kakak Diva. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin ibadah sekolah minggu. Berkati kami, bimbing kami dari awal ibadah sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri dulu. Karena Vita mau tanya, adik-adik apa kabarnya nih hari ini? Baik dong kakak. Wah baik dong. Kalau Kak Navita tanya, apa kabarnya? Jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, adik-adik apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa? Yes. Yes, yes. Wah udah pada semangat. Yuk bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita mau bilang setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih siapa? Kasih Tuhan Kasih Yesus. Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama. Yeay, kalian boleh gerakin badannya ke kiri ke kanan, boleh tepuk tangannya. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Kita mau bilang kasih Yesus melebihi segalanya. Amin. 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 Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
masih semangat apa udah capek nih? Masih semangat dong kakak. Adik-adik di rumah masih semangat atau udah capek? Pasti masih semangat dong. Kalau masih semangat coba tepuk tangannya yang kencang. Hentakan kakinya. Wah, kita mau nyanyi ya sama-sama. Lagu ini tentang anggota tubuh yang digunakan untuk memuji Tuhan. Ada apa aja Diva? Ada Tangan, ada mata, ada mulut, lalu dan ada kaki. Nah, kita mau bilang hati-hati gunakan tangan kita, mata kita, mulut kita, dan kaki kita. Karena ada Bapa di surga yang melihat ke bawah. Kita mau nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ayo kita bernyanyi. Yang pertama ada anggota tubuh apa Diva? Tangan. Ayo kasih juk tangannya. Hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangannya. Gunakan tanganmu. Prok, prok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Prok, prok. Lalu setelah tangan ada apa? Ada mata. Kalau mata jangan lupa bilang ting ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting ting. Setelah mata ada mulut. Kalau mulut jangan lupa bilang apa? Amin. Kita nyanyi ya. Hati-hati kan gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Terakhir, hati-hati gunakan kaki. Jangan lupa dihentak-hentak ya adik-adik. Let's sing. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hentak-hentak. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, luar biasa. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahannya dititip ke mama papa ya. Sebelum itu, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang yuk bangkit berdiri. Yuk. Kita mau naikkan pujian Yesus besertaku. Oke. Adik-adik pasti udah pada hafal dong sama lagunya. Yuk bangkit berdiri kita gerak sama-sama ya. Kita menunggu dan jangan lupa gerakan yang paling semangat. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam sambung. Kita dayung. Ada siapa? Besertaku. Karena kau ada di kiri juga ada loh. Kau ada di atas juga ada adik-adik. Dan di bawah juga ada. Bahkan waktu kalian suka atau susah, Tuhan Yesus ada loh. Kau ada di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Lebih semangat lagi kita nyanyi ini dari awal ya adik-adik. Kita mau bilang daki-daki. Karena Tuhan Yesus itu ada di mana aja ya Diva? Betul Pak. Di mana aja, apapun keadaannya Tuhan Yesus selalu beserta kita.
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Kita siap-siap terbang. Terbang, Ya. terbang, Jangan lupa menyelam. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta ke kanan, di kanan kau ada, di kiri, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyuman yang terbaik buat Tuhan. Kau ada di duka pun Tuhan Yesus ada loh adik-adik. Kau ada karena siapa? Kaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di suka ataupun di duka kami. Yes, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yes, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi bilang, karena Engkaulah. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh duduk, boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi lagu Semua Baik. Kita mau kenang kebaikan Tuhan, kita mau rasakan kebaikan Tuhan yang gak pernah ada habisnya buat hidup kita, amin. Nah sekarang yuk kita nyanyi sama-sama, boleh duduk yang tenang, kita rasakan hadirat Tuhan. Kita mau bilang dari semula. Dari semula Engkau sediakan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Ada rencana yang indah buat hidup kau, buat hidup kakak, buat hidup kita semua.
adik-adik. Kita ketemu lagi dengan Bang Topper di sini. Kita mau belajar tentang firman Tuhan pagi ini. Semuanya siap? Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa semua, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau belajar firman Tuhan, berkati kami. Buat kami mengerti dengan pemahaman kami masing-masing. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan, amin. Oke. Wah, tahu nggak, masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Betul sekali. Minggu lalu kita belajar kisah tentang siapa namanya? Yohanes Pembaptis. Masih ingat nggak tentang Yohanes Pembaptis? Tentu masih dong. Ya, Yohanes Pembaptis itu firman Tuhan katakan dia pembuka jalan bagi Tuhan Yesus sendiri. Pembuka jalannya apa? Kabar tentang keselamatan, kabar tentang sukacita dari Tuhan. Wow, Yohanes Pembaptis Tuhan pilih dari awal. Nah, demikian adik-adik ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan memilih setiap kita, bukan hanya Bang Topper, tetapi semua kita Tuhan pilih supaya kita membuka jalan bagi firman Tuhan. Tuhan pakai kita untuk menyatakan firman Tuhan loh. Di keluarga, di sekolah, di pergaulan, di mana lagi? Banyak. Makanya firman Tuhan bilang, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kebalik ya, tapi Tuhan yang memilih kita. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, bagaimana Tuhan memilih setiap kita. Hari ini kita mau belajar tentang satu janji Tuhan. Janji yang Tuhan sudah genapi. Janji ini bahkan Tuhan sudah nyatakan beribu-ribu tahun sebelumnya loh. Wah, bahkan kalau adik-adik belajar dari kitab Kejadian tuh, sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seseorang yang menyelamatkan semua umat manusia. Wow. Terus di kisah-kisah para nabi juga dinubuatkan. Hingga akhirnya janji itu tergenapi. Tahu nggak tentang apa? Ya, janji tentang kelahiran juru selamat dunia. Yaitu siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita mau belajar hari ini tentang bagaimana sih kisahnya tentang kelahiran Yesus Kristus hadir ke dunia itu bagaimana ya? Hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menggenapi janjinya melalui kehadiran Yesus Kristus ke dunia. Oke, hari ini kita belajar dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita buka ya Alkitab kita ya adik-adik ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Perikopnya tentang kelahiran Yesus Kristus.
Bang Topper bacain ya untuk kita semua ya. Di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Yuk, buka Alkitab ya sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, siapa? Maria, ibunya Yesus, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankannya Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24-nya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah, ini peristiwa tentang awal mula kelahiran Tuhan Yesus ya. Bahwa firman Tuhan bilang, waktu itu Maria dan Yusuf sedang bertunangan, gitu ya. Dan akhirnya Maria mengandung dari Roh Kudus, gitu ya, tanpa bersetubuh. Ini luar biasanya ya, bahwa Maria mengandung. Dan waktu itu Yusuf mungkin dia ketakutan gitu ya. Mungkin dia jadi ragu. Wah, kok bisa? Dia takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi bahwa malaikat Tuhan bilang, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Karena yang dilahirkannya berasal dari Roh Kudus, dan engkau akan menamakan dia Yesus Kristus, yang artinya juga Immanuel, Allah menyertai kita. Tahu nggak adik-adik? Di bagian Alkitab lain, di kitab Lukas diceritakan itu ya, bahwa sebelum Yusuf mendapati suara Tuhan melalui malaikat Tuhan, awalnya Maria yang mendapati suara Tuhan melalui malaikat Tuhan. Dan di kitab Lukas dikatakan bahwa malaikat ini yang bernama malaikat Gabriel, malaikat penyampai pesan Tuhan. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, gitu ya. Lalu Maria bilang, siapa aku Tuhan? Dan akhirnya Maria menerima janji Tuhan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang firman Tuhan katakan dari 2000 tahun yang lalu sampai saat itu, bahkan sampai saat ini, bahwa anak yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus, dan dikatakan dialah yang akan menyelamatkan semua umat manusia sekali untuk selamanya. Wah, Maria tadinya awalnya takut.
tapi Maria bersuka cita. Hingga akhirnya tibalah pada waktu-waktu di mana Maria akan melahirkan. Pada waktu itu, setelah Yusuf menerima penguatan dari Tuhan bahwa Tuhan ingin Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah itu tibalah Maria mengandung. Maria mau melahirkan. Dan pada waktu itu, di kitab Lukas dikatakan bahwa kaisar yang memerintah pada waktu itu bernama Kaisar Agustus. Kaisar Agustus memerintahkan kepada semua orang di tempat pemerintahannya, di wilayah pemerintahannya, bahwa akan diadakan sensus penduduk untuk yang pertama kalinya. Sensus ini berguna untuk mencatat jumlah penduduk secara rinci. Karena Yusuf berasal dari keturunan Daud dan dia berasal dari kota Bethlehem, dan di Bethlehem itu berada di daerah Nazaret. Nah, Yusuf harus kembali ke kota kelahirannya, ke Bethlehem, daerah Nazaret, dan membawa Maria yang sedang mengandung. Di dalam perjalanan, tibalah Maria akan mengandung. Maria akan mengandung, dan mereka tidak mendapat satu tempat pun. Tidak mendapat penginapan yang mewah, tidak mendapat tempat yang bagus. Tapi firman Tuhan bilang, mereka mendapat sebuah tempat di kandang domba. Disitulah Tuhan Yesus Kristus hadir, lahir ke dunia di dalam palungan. Dan sebelum kelahirannya, kalau adik-adik baca, kalau adik-adik tahu kisahnya, ada muncul bintang besar. Semua gembala melihat bintang itu. Dan mereka datang ke tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Karena mereka dituntun oleh bintang besar itu. Dan ada juga orang Majus. Nanti kita belajar tentang orang Majus. Dan ada juga orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, para gembala itu bersuka cita. Melihat, wah, siapa yang lahir ini ya? Ada tandanya bintang besar. Akhirnya mereka datang ke tempat Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Wah, firman Tuhan, janji Tuhan tergenapi bahwa Sang Juru Selamat hadir ke dunia. Tepat ya, bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Ketika Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan genapi tepat pada waktunya. Dan ketika Tuhan menggenapi janjinya, memberikan kabar sukacita, memberikan damai sejahtera. Nah, adik-adik pernah nggak berjanji sama seseorang? Atau adik-adik pernah nggak mengalami satu keadaan di mana mungkin ada teman dari adik-adik atau dari seseorang yang adik-adik kenal berjanji sama adik-adik. Mungkin janjinya, wah, nanti aku akan beri kamu hadiah ya. Atau janjinya, wah, kalau kamu bersikap baik, aku akan kasih kamu sesuatu. Atau janji apapun. Mungkin adik-adik dijanjikan mainan, dijanjikan boneka, atau dijanjikan diajak pergi ke tempat tamasya liburan. Dan pernah nggak adik-adik mendapati orang yang berjanji sama adik-adik nggak menepati janjinya? Atau kalau dia berjanji misalnya minggu depan kamu
aku kasih mainannya, ternyata minggu depannya nggak dikasih mainannya. Atau belum dikasih mainannya. Bagaimana perasaan adik-adik? Kesal ya, mungkin satu. Apa? Kesal. Boleh tulis nih di komentarnya. Boleh tulis ya. Yang pertama, kesal. Yang kedua, mungkin sedih. Yang ketiga mungkin marah-marah. Kok mana janjinya? Mana mainanku? Kok aku nggak dikasih ya? Atau mungkin apa? Mungkin bingung. Atau mungkin kecewa. Atau bahkan mungkin sakit hati sama orang tersebut. Bang Topper mau bilang, kalau manusia berjanji itu terbatas. Tapi kita melihat Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, Dia genapi tepat pada waktunya. Dan memberikan sukacita. Adik-adik pernah dengar nggak janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Mungkin adik-adik pernah dengar janji Tuhan bahwa masa depan yang ada pada kita, masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang memberikan kekuatan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu akan terjadi. Tuhan menjanjikan kepada adik-adik kepintaran, damai sejahtera, Tuhan akan kasih. Dengan caranya Tuhan dan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Kita belajar hari ini bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Mau dimanapun, mau kapanpun, mau bagaimanapun keadaan kita, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dari dulu hingga sekarang, bahkan selamanya Allah menyertai kita. Buktinya apa? Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus di dunia. Itu satu bukti terbesar bahwa Allah Immanuel. Kalau manusia terbatas dengan janjinya, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah terbatas. Kita bisa memegang janji Tuhan. Saat ini, Bang Topper mau sampaikan, mau bilang, adik-adik gak perlu ragu dengan janji Tuhan. Lalu, janji Tuhan ada di mana, Bang Topper? Satu, janji Tuhan ada di firman Tuhan. Janji Tuhan ada di Alkitab. Janji Tuhan ada di mungkin saat teduh, baca firman. Kalau adik-adik nggak pernah atau jarang membaca firman Tuhan, bagaimana adik-adik bisa tahu janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Nggak bisa ya. Kita, Bang Topper, adik-adik harus baca firman Tuhan. Setia saat teduh, setia baca firman Tuhan. Disitulah kita akan temukan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Setuju? Jadi, mulai sekarang harus rajin ya. Taat dan setia dengar firman Tuhan. Saat teduh, baca firman. Bahwa Allah itu Immanuel, Allah menyertai kita. Saat ini, Bang Topper mau ajak adik-adik untuk menyerahkan kehidupan adik-adik sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa di Yesaya 9 ayat 6 bahkan dikatakan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia penasehat untuk kita semua, untuk adik-adik. Dia Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang kekal, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia adalah Raja damai, yang memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik ingin memiliki kedamaian dalam kehidupannya, ingin merasakan Bapa yang baik dalam kehidupan adik-adik, ingin merasakan kuasa Tuhan yang perkasa dalam kehidupan adik-adik, ingin merasakan nasihat Tuhan yang ajaib dalam kehidupan adik-adik, satu caranya, mari undang Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, dalam kehidupan adik-adik. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Undang dia dalam kehidupan adik-adik. Maka firman Tuhan bilang, ketika kita menerima anak, yaitu Yesus dalam kehidupan kita, kita akan memiliki hidup. Bang Topper mau undang adik-adik untuk mengundang Yesus secara pribadi dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, engkau yang masih kecil mungkin, atau yang sudah kelas SD, atau yang sudah beranjak dewasa, Tuhan gak pernah lihat umur adik-adik, Tuhan gak pernah lihat latar belakang adik-adik. Tuhan Yesus gak pernah melihat siapa adik-adik saat ini. Yang Tuhan Yesus lihat adalah kita adalah anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mau menyertai adik-adik selama-lamanya. Kita berdoa. Dan Bang Topper mau ajak adik-adik untuk secara pribadi menerima Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Bagi adik-adik yang belum menerimanya secara pribadi, Bang Topper mau ajak adik-adik berdoa bersama-sama dengan Bang Topper. Ikuti doa Bang Topper. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kalau hari ini aku belajar bahwa Allah Immanuel, Allah menyertaiku, bahwa Yesus telah hadir ke dunia, bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya akan kehadiran Juru Selamat bagi semua orang. Saat ini, aku mau mengundang Yesus hadir dalam kehidupanku, berkuasa dalam kehidupanku, sebagai penasehatku, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, sebagai Raja damai dalam kehidupanku. Aku mau disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Bang Topper berdoa, hamba berdoa saat ini, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau hari ini kami belajar tentang Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya, bahwa Tuhan selalu menggenapi janjinya untuk setiap kami dengan cara Tuhan yang ajaib dan tepat pada waktunya. Hari ini kami mau belajar, kami mau mengerti, kami mau memahami bahwa janji Tuhan itu kekal. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami mau memegang terus janji Tuhan. Kami mau percaya terus kepada janji Tuhan. Kami mau memegang setiap yang Tuhan perkatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih.
di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita katakan amin. Firman Tuhan boleh berakhir, tetapi Bang Topper percaya Tuhan tidak akan pernah berakhir untuk setiap kita. Kalau firman Tuhan hari ini boleh berakhir disampaikan, tetapi kuasa firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tetap semangat ya adik-adik ya. Tetap hidup di dalam janji-janji Tuhan untuk adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah. Teman, ayat hafalan pada minggu ini dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Sekali lagi ya teman-teman, ayat hafalan pada minggu ini dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Salam teman-teman. Salam adik-adik. Shalom teman-teman. Kembali lagi di aktivitas minggu ini dan kita akan bermain game. Yeay. Oke, Diva bisa disebutkan perlengkapannya? Perlengkapan untuk games hari ini ada 5 buah gelas plastik, masing-masing pemain memiliki 5 buah gelas plastik. Terus ada wadah dan juga coklat caca. Oke, cara mainnya gampang banget. Pertama, kita hanya perlu dengan cepat memasukkan caca ini ke setiap gelas ini, tetapi harus sesuai warna ya. Jadi satu gelas, satu warna. Oke adik-adik, gimana? Gampang? Gampang bang. Yeah. Oke, siap Diva untuk bermain? Siap bang. Siap. Oke, Bang Biar hitung 1, 2, 3. Oke, harus satu warna ya. Iya, harus satu warna. Oh sudah, ya Bang Pierre kalah, nggak apa-apa. Selamat buat Diva. Gimana adik-adik, gampang kan? Dicoba ya di rumah ya. Dan juga jangan lupa ketika teman-teman bermain games, difoto dan dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Untuk poin minggu ini ada 100 poin. Jika mengumpulkan lebih dari minggu ini, hanya akan mendapat 50 poin saja. Oke, baik adik-adik. Aktivitas kita sudah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.